Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita cintai, kita hormati segenap pengurus pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Wonosobo, teman-teman dari ranting Nasyiatul Aisyah cabang, ibunda semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul dalam satu keimanan, berkumpul dalam satu majelis ilmu, berkumpul dalam satu kebaikan, berkumpul di rumahnya Allah, insya Allah berkumpul juga dengan niat yang lurus. Semoga perkumpulan pagi hari ini menjadi perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau NA ngaji itu, Masya Allah, saya tidak tahu perjuangan ibu-ibu untuk sampai ke sini. Ada yang nyimpe putrane, ada yang nitipkan anaknya ke simbah, nitipkan ke suaminya, ada yang dibawa, yang gendong ya nonton, Masya Allah. Pokoknya perempuan itu kalau mau ngaji besok persiapannya sudah dari kapan, Bu? Sudah dari kemarin-kemarin seperti setting. Alhamdulillah pagi hari ini puasa, jadi tadi pagi tidak mikir menu sarapan. Masya Allah, semoga perjuangan itu juga yang akan membuat Allah ridho kepada kita insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa semoga kita termasuk perempuan-perempuan yang kelak ditolong oleh Allah untuk mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya awali dari satu ayat yang sangat populer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Udkhulu fis silmi kaffah. Ayat yang sangat populer di telinga kita. Artinya apa Bapak Ibu? Masuklah kalian semua ke dalam agama Allah dengan kafah keseluruhan. Saya umpamakan seperti kita mau jangan opor. Cuman disanteni tetapi tidak dibumbui. Rasanya seperti apa? Hambar. Opor tapi cuman bumbu tok, tidak disanteni. Rasanya bagaimana, Bu? Kurang. Sekarang kalau disanteni, dibumboni, neng tidak ada ayamnya. Namanya apa, Bu? Maka itulah ibarat sederhana dari ayat ini. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian semua wahai kaum mukmin, wahai orang-orang yang beriman kepada agama Allah dengan cara kafah. Ada perempuan sudah berjilbab, tapi masih senang dengan dangdut. Kafahnya di mana? Dinton sedela. Ada perempuan sudah ngaji, sudah baca Quran, sudah pula mempelajari hadis, tapi maaf, pakaiannya masih ketat, lagi transparan. Kafahnya di mana? Ada NA, sudah ngaji, dilamar pemuda Muhammadiyah.
Namun ketika mau menikah masih ngitung jenjem dina. Di mana kafahnya? Ada perempuan sudah baca Al-Quran, sudah sholat tarawih, sudah puasa Ramadan. Ada yang hari ini dapat 1, ada yang hari ini dapat 2. Tapi masih tidak taat kepada suami. Di mana kafahnya? Maka kalau hari ini kita bicara perempuan tangguh, bukan berarti yang bicara di depan ini sudah lebih tangguh dari ibu-ibu semuanya. Yang bicara ini belum tangguh juga. Maka saya tak cari batir, barangkali ada di hadapan saya. Syukur-syukur yang di hadapan kami sudah lebih tangguh dulu. Maka yang bicara akan nyontoh. Maka ciri khas perempuan tangguh yang pertama, perempuan yang mengambil agama Islam dengan seluruh ajarannya. Tidak kalau yang enak dipakai, yang enggak enak. Nah, maka ada istilah, kalau kita mendengar Allah dan Rasulnya menyuruh kita sesuatu, jawabnya sami'na. Tapi ada kata-kata lain, sami'na wa asaina. Kami mendengar dan akan kami ingkari. Lalu yang tengah-tengah, sami'na wa tak pikir. Nek kepenak ia tak lakoni, nek ora kepenak ia tak contoh. Kalau lagi ngaji pakai rok, pakai jilbab rapi. Tapi nanti kalau piknik ke Bali ganti pakai apa Bu? Ibu jangan tersinggung, ini enggak ada yang di depannya Mbak Eva yang seperti itu. Pakai, mohon maaf, misalnya celana ketat, bawahnya celana jin, atasnya setan. Ini namanya sami'na wa tak pikir-pikir nah. Kayaknya nek nang Bali nggo klambi dawa kayang kene kudung kayang kene kayane panas lho. Lah mumpung orang anak NA liyane, mumpung nyong tak pleser tak nggo klambi ora kaya biasane. Sekali lagi jangan tersinggung. Enggak ada yang di Wonosobo seperti itu, nggih Bu. Masya. Maka muslim yang kafah ayo kita ambil seperti Ramadan tahun ini. Masya Allah. Alangkah indah bulan ini. Saking indahnya Allah gak pilih bulan lain untuk menurunkan kalamnya. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran di bulan ini. Itu Allah. Berarti saking spesialnya. Allah tidak mengatakan membuka pintu surga di bulan-bulan yang lain. Tapi khusus di bulan Ramadan Allah matur melalui lisan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah buka pintu surga dan sekaligus menutup pintu neraka. Maka Ibu bismillah. Hari ini kita cek. Seperti tadi pagi saya hampir gagal ini Ramadannya. Semoga Allah mengampuni saya Bu. Gendong anak, teng musola, udan, tekan musola, sembayang mangsane kuliah subuh mirengaken ceramah, anake pinter. Jangan rewel, apa Bu? Putrane pinter, minta pulang. Ya Allah milang ling jaluk bali nang masjid, nek ling jaluk bali nang pasar ngono idan langsung pripun Bu? Rukul sungu kanan dan kiri. Gue mangkat kan jaluk. Masa alhamdulillah masjid ora ketang metu kang lawang musola. Adik bisa bunda nggak mau ngajak lagi. Adik nggak manut. Nah sudah mulai tadi pinter sekarang mulai jadi apa Bu? Nggak manut. Nyaris gagal puasanya pagi hari ini. Maka ayo kita bikin checklist. Saya bawa contohnya di tas itu Bu. Masya Allah. Doa ketika sahur jangan nonton TV. Lalu sholat subuh, lalu kuliah subuh, lalu membaca zikir pagi, lalu sholat duha, lalu nanti duhur, lalu asar, lalu zikir sore, lalu maghrib, lalu Aisyah, lalu setelah itu satu one day one juice. Tapi jangan lupa di bawah kita beri tabel maksiat juga. Apa Bu? Marah, apalagi riba, apalagi nunda sholat, apalagi cuman itu ya Bu maksiat kita Bu. Masya Allah banyak lagi. Maka sengaja kami beri kolom kosong supaya diisi maksiat-maksiat yang lain. Mari Ibu, bismillah.
Dan lihat, ketika Allah menggunakan kata-kata wala tattabi'u khutuwat, itu jamak. Kalau bahasa Inggris namanya plurals. Itu menunjukkan khutuwat bukan khutwah. Kalau khutwah itu satu, tapi khutuwat itu banyak. Itu artinya wala tattabi'u, dan jangan ngikuti jalannya setan. Enggak cuma satu. Itaen en anek darai sekangkon orang ngaji pun boten mempan. Tapi bisa jadi setan sukses ngarai kita untuk tidak ikhlas. Bisa jadi kalau kita diarai untuk tidak puasa, setan pun boten menang. Mesti kita semuanya berpuasa. Tapi setan bisa jadi menggagalkan puasa kita dengan merusak pahala kita. Contohnya dengan ujub, sombong, merasa hari ini ketika ngaji lebih baik daripada yang tidak ngaji. Maka hati-hati. Berkali-kali tak bolan baleni. Ketika ada seorang pemudi, dia seorang pengusaha, didatangi oleh takmir masjid qadarullah di bulan Ramadan. Lalu takmir masjidnya berkata, Mbak, kami mau santunan anak yatim. Untuk berapa orang? 100 orang. Dah, gak usah minta ke yang lain. Saya yang penuhi. Syaratnya satu, jangan bilang-bilang kalau saya yang nyumbang. Kalau ibu mau nyantuni anak 100 yatim, bilang-bilang apa diam-diam. Lalu disantuni anak yatim ini. Lalu kemudian berlalu ikhlas ini. Karena tadi syaratnya apa? Jangan bilang-bilang menjaga keikhlasan. Seminggu Ramadan pertama ikhlas. Minggu kedua tetap ikhlas. Minggu ketiga tetap ikhlas. Minggu keempat selesai Ramadan, sholat Idul Fitri, ketemu anak yatim yang pakai baju dan tas serta sandal dari ibu. Lalu anaknya tanya, Mah, kok itu sandalnya mirip sama yang Mama beli kemarin banyak banget di rumah? Lalu pengusaha muda itu berkata, oh itu kan Mama yang beliin. Kalau enggak mungkin dia enggak bisa pakai baju sebagus itu. Kemana pahalanya, Bu? Hilang. Berapa bertahannya? 4 minggu. Maka setan enggak akan diam. Enggak mau kalau kita itu hebat. Enggak mau kalau kita itu ikhlas. Enggak mau kalau kita itu mulus-mulus aja ngurusi NA. Setan mau nyuri kita. Pokoknya pergi carane kita nggak dapat pahala. Minimal berkurang atau rusak. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, setan tidak akan menggiring manusia kepada keburukan dengan serta-merta, tetapi dia akan menggiring manusia secara bertahap. Dengan demikian manusia merasa tenang. Oh, rumang sani ganjarane puasa niki igen wotoh. Padahal tidak terasa setan sudah mencuri sedikit demi sedikit pahala puasa kita. Contohnya ngelek-ngelek wong sing puasane mboten bareng lampun mboten main kados niku. Sudah stop. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua. Ada seorang sahabat namanya Zaid bin Harithah. Sahabat yang kedua namanya Ja'far bin Abdul Muttalib. Sahabat yang ketiga namanya Abdullah bin Rawahah. Ketika Rasulullah mengumumkan perang Mu'tah, Rasulullah berkata, Qaidul Jais, pemimpin perang kali ini, Zaid bin Harithah. Wa in kutil, kata Rasulullah, kalau Zaid terbunuh, maka gantinya adalah Ja'far bin siapa, Bu? Bin Abdul Muttalib. Ada slide-nya? Apa itu di sana? 2 jam ya. Saya tidak bisa melihat TV-nya. Ini gambar apa, Bu? Jauh ya. Abdullah bin Rawahah. Wa in kutil, kata Rasulullah, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abdul Muttalib. Wa in kutil, kalau Ja'far mati, maka yang menggantinya adalah Abdullah bin Rawahah.
Lalu datang seorang Yahudi berkata, "Ya Rasulullah, pendeta kami di dalam pelajaran agama kami, kalau ada seorang nabi berkata wa in kutil, kalau dia terbunuh maka berarti orang itu akan terbunuh. Berarti Zaid bin Harisah akan terbunuh. Berarti Ja'far bin Abdul Muthalib akan terbunuh." Pertanyaannya, kalau ibu hadir di situ, Rasulullah sedang nunjuk suaminya ibu jadi panglima perang, lalu kata Rasulullah, wa in kutil, wa in kutil, wa in kutil. Kira-kira ibu tetap mengizinkan suami ibu berangkat perang atau tidak? Bu, orang seneng lah Pak. Orang jadi pemimpin perang paha. Neng omah baik. Timbang mati. Maka cerita yang sangat masyhur ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan kondur dari PKU. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mau bayar PKU. Kata perawatnya, "Yi, boten usah bayar. Niki kan PKU nih Kiai. Apakah PKU itu milik kita, Bu? Bukan. Milik persyarikatan kita. Kalau kita sakit kita bayar atau minta gratis? Bayar. Karena pedoman kita menghidup-hidupi. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan dimaturi sama perawatnya, "Yi, boten usah bayar." Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Innalillahi wa inna ilaihi. Dan yang ke anak setan PKU. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan kondur, mau pamit ngaji sama istrinya. Kata istrinya, "Yi, panjenengan kan lebar gerah, boten usah ngaji. Teng dalem mawon." Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Innalillahi. Mau setan yang PKU, siki setannya pindah mang, ibu jadi setan buat suami gitu. Suami mau sedekah, aja semono lah Pak, dilongi. Suami mau berangkat kokam pemuda Muhammadiyah, mau kala-kala minggu jalan-jalan, aja kokam baik, aja ngaji baik. Ini perempuan tangguh. Apa kata Zaid? Apa kata Ja'far? Apa kata Abdullah bin Rawahah ketika digoda laki-laki ini? "Abdullah, pamit dulu sama istrimu." Kemudian Abdullah bin Rawahah beserta dua sahabat yang lain berkata, "Ora, saya percaya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Meskipun aku mati, hari ini aku akan tetap berangkat perang dan aku tidak akan pamit kepada keluargaku." Lalu terjadi perang. Zaid mati. Ja'far bin Abdul Muthalib mati. Abdullah bin Rawahah mati. Lalu pasukan perang Mu'tah kembali. Karena pasukan perang Mu'tah itu mundur, tetapi mundur ini bukan kekalahan. Tahukah kita yang sudah ngaji masih ingat apa yang dilakukan para istri sahabat Nabi ketika para suaminya itu kembali dalam keadaan utuh? Apa yang mereka lakukan? Jadi ketika perang Mu'tah itu sahabat berperang di Mu'tah, Rasulullah live streaming. Maka Rasulullah menceritakan ketika Khalid bin Walid itu berstrategi perang, yuk kita tidak mungkin menang. Maka ayo pasukan yang kanan ganti ke sebelah kiri, yang belakang ganti ke depan. Maka ketika berhadapan dengan perang Romawi, tentara Romawi itu kaget. Ih, dan yang pasukannya anyar. Padahal bukan anyar, tapi hanya karena apa? Ganti posisi. Ih, dan yang kelambine resik-resik. Bukan karena bala bantuan datang, tapi karena malam harinya Khalid bin Walid meminta seluruh pasukan Islam untuk mencuci bajunya, untuk guyang kudanya, untuk nyuci tombaknya. Jangan bayangkan di Wonosobo nek nyuci bengi mboten gering, nek teng Arab langsung kering. Maka kemudian Khalid bin Walid berkata kepada pasukan kudanya, nanti kudanya disuruh gedebuk gitu. Supaya apa? Supaya debunya itu membumbung tinggi, jadi pasukan kafir Quraisy, kafir Romawi mengira bahwa ada bala bantuan pasukan yang datang. Lalu kata Khalid, nanti setelah kita maju, maka kita akan mundur.
Kemudian Khalid berkata, tuh mundur semua pasukan Islam. Maka mereka mundur. Kata pasukan kafir, ayo kejar, jangan. Itu jebakan. Kalau kita kejar, nanti kita di tengah jalan akan dikeropok oleh mereka dengan bala bantuan mereka. Jadi ketika Rasulullah menceritakan ini di Madinah, para istri sahabat itu mengira bahwa suaminya itu apa, Bu? Kabur. Maka di Madinah mereka sudah megang batu semuanya. Begitu suaminya datang, mereka lempari dengan batu. Ayyuhal firar, wahai laki-laki tukang kabur. Kenapa? Mereka ketika suaminya berangkat perang, mereka berdoa, hafidhakumullah wa nasarakumullah. Semoga Allah menjagamu, semoga Allah memenangkanmu. Dan kalau engkau kembali, semoga kalian semua menjadi aslah, menjadi orang yang muslih. Boleh tangan kalian patah, tapi kalian lebih solih. Boleh kaki kalian patah, tapi kalian lebih solih. Ternyata mereka kembali dalam keadaan utuh. Kalau ibu suaminya ikut perang, balik dalam keadaan utuh. Ibu ekspresinya pribadi. Alhamdulillah, dengan waras. Ya Allah. Maka kalau suaminya nggak mau makat ngaji, kita apa? Kalau suaminya nggak mau aktif di organisasi, kita apa kan, Bu? Gimana, Bu? Maka mengingatkan juga perlu trik, Bu. Tidak boleh mengingatkan suami itu, wangi sih, wah tergede tua kan jual mangah memuji kak wangal temen. Kira-kira suami ibu begitu bangun atau tidak? Malah gempeng ngudungi ibu sewengi dineng. Tapi kalau cara ibu, yang bangun yuk, mamah udah siap, tinggal nunggu Pak Imam, kok Pak Imamnya malah masih. Kira-kira enak yang mana? Enak yang mana, Bu? Slide selanjutnya, yang gambar jam, Mas. Ibu, jadi ciri wanita tangguh yang kedua, kalau pasangannya mau berbuat baik tidak ngendoni, kalau pasangannya tidak mau berbuat baik, kita bagian apa? Jangan ngomongin loh, Bu. Bagian apa, Bu? Menyemangati dan mengingatkan. Ketiga, Muslim yang tangguh. Baik kayak ada perang lain gitu, nadanya, Bu. Ilmu tidak didapatkan dengan tubuh yang santai. Kita mau ngaji ini. Tadi udah persiapan anak yang pun ditulang, anak yang digendong, anak yang ditetep nambai. Sebegitu keras usahanya ibu untuk datang kemari, maka itulah ilmu yang akan berpengaruh di dalam diri kita. Tapi nek saking rumah lah timbang ora mangkat ora penak gitu ya, Bu. Sampai sini juga wis tahu krungu bola-bali ngaji ya, Bu. Baleni maning. Baleni maning, begitu, Bu. Atau sambil jasadnya kita di sini tapi pikiran kita melayang-layang. Maka ilmu sesungguhnya tidak akan memberi sesuatu kepada kita kecuali berbanding lurus dengan kesungguhan kita ketika menuntut ilmu. Maka ada seorang ulama ketika ngaji pulpennya habis. Lalu beliau mengumumkan, siapa yang punya pulpen, cepat akan saya beli dengan harga 1 dinar. 1 dinar itu berapa gram emas? 4,25. Berarti berapa juta? 1 dinar 2,5 gram atau 4,25 gram? Lupa ya, Bu ya. Masya. Kalau pulpen regane 1 dinar itu mahal atau tidak? Mahal sekali. Ini pilot regane pinter. 10.000 Pak. Beliau rela membeli pulpen itu dengan harga 1 dinar supaya tidak ketinggalan sedikit pun setiap bait yang disampaikan oleh guru hadis beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Ulama yang lain ketika berceramah, lalu ada muridnya yang berbicara, ulama ini langsung berkata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup ngajinya. Bukan karena marah, tetapi guru ini ingin mengajarkan kepada para murid bagaimana mestinya kita serius di dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh. Ngaji itu bukan hanya dijadikan
rutinitas, tetapi tidak menjadi ruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bu, jangan salahkan. Kalau ada suami yang berkata, Mbak Eta, aslinya bojone kula ngaji napa mboten sih? Lah prepon sih? Long pun ngaji seprenan kateng omah egen pada baik. Yang ngudungan ya ora manut. Jangan sampai ada kalimat seperti ini. Kenapa Ibunda? Itu berawal dari ketidaksungguh-sungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Maka Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, tidak mudah Bu. Sekarang mestinya enaknya hari Minggu kemana Bu? Ya apa mengsi bajak, apa mengsi katok, apa mengkahyangan, apa kayak jenengnya? Apa jalan-jalan. Tapi ibu memilih untuk duduk di sini sebentar, hanya mendengarkan, Masya Allah, kalimat-kalimat dari mulut yang penuh dengan maksiat ini. Semoga kesungguhan ibu diganti dengan manfaat ilmu yang akan Allah datangkan ke rumah kita dan kepada keluarga kita. Insya Allah. Maka ciri yang ketiga, muslimah yang tangguh adalah muslimah yang bersungguh-sungguh ketika berangkat menuntut ilmu. Jangan kayaknya langitnya mendung, orang sudah mangkat lah, mengko hudanan. Loh, kayaknya penter temen, panas temen. Kemudian kita tidak jadi berangkat. Maka slide selanjutnya nampak di hadapan ibu-ibu gambar apa Bu? Gambar patung? Ya. Gambar 4 patung yang satu kepalanya hilang, betul? Masya Allah. Itu namanya The Temple of Luxor. Kepala yang hilang itu adalah kepalanya Fir'aun. Yang menurut para ahli sejarah adalah Fir'aun yang dimaksud di dalam Fir'aun cerita Nabi Musa. Ibu bayangkan ada turis berdiri di situ, lalu bangunannya setinggi itu, kira-kira gedenya seperti apa Bu? Pol gedine dan pol ambane. Dan ini adalah gunung yang dipahat oleh Fir'aun. Ada pintu itu, dan matahari di dalam 1 tahun hanya masuk sekali, dan sinarnya itu hanya menyinari gambarnya Fir'aun. Ibu bayangkan betapa canggihnya teknologi bangunan waktu itu. Kita kan rumahnya setiap hari kenapa? Matahari. Tapi bangunan ini di dalam 1 tahun sinar matahari itu hanya masuk sekali. Dan ketika masuk itu sinarnya hanya mengenai, sekarang Fir'aun gini, orang ngandel dia nek nyong Gusti Allah, oke, matahari benek setahun ukur nyinari, kira-kira begitu caranya. Itu Fir'aun. Lalu slide selanjutnya, ini mataharinya Bu. Jadi kan kepalanya putus, ini mataharinya hanya menyinari 1 patung yang terang. Dan itu adalah patung Fir'aun. Next. Ini namanya King of Valleys. Lembah para raja. Di mana raja-raja-rajanya Mesir itu dikuburkan. Jualannya jauh sekali. Pol atoe panas di tengah padang pasir. Lalu di tempat-tempat yang berbeda, di pos sini, nanti kita jalan lagi sampai RSU baru ada lagi, itu ditemukan kuburan-kuburan Fir'aun. Ibu, next, Ibu bayangkan, kalau kuburannya saja di tengah lembah, kalau gunung saja dipahat, kalau matahari saja beliau setting untuk menyinari dirinya sendiri. Lalu sekali lagi, sekarang gambar apa Bu? Piramid. Next. Ada sphinx, patung berkepala, lalu piramid. Ibu lihat ada unta dan orang di situ. Dan kira-kira bangunannya sebesar apa? Inilah bangunan yang menurut para ahli tafsir dikatakan ketika Fir'aun berkata kepada Haman, "Hai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya." La ilaha illallah wal iyadu billah na'udzubillah min dzalik. Kok bicaranya seperti ini? Lalu next, ini jasad Fir'aun. Tingginya sama dengan Ibu NA yang tinggi di sini. Enggak tinggi-tinggi amat. Diawetkan, masih ada di dalam museum.
untuk menjadikan ayat bagi kita semuanya. Next. Ibu lihat peta itu, Bu. Ibu nanti kalau mendekat, sepanjang sungai Nil yang biru kecil itu, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, dari ujung sampai ujung, itu berisi peradabannya Fir'aun. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang sekuasa ini, Ibu kan kalau patung kecil, paling patung keramik kecil, gambar kucing gitu, Bu. Kalau Fir'aun tadi patungnya segimana, Bu? Ya kira-kira regane pinten, Bu? Kalau ada orang berkuasa seperti ini, bisa nggawe patung umah semena-mena gedene, kuburannya ya diisi dengan emas, kira-kira istrinya kayak apa, Bu? Lezu, napa mboten lezu? Ibu sekarang kalau lihat para artis, istrinya itu kulitnya napa, Bu? Itu baru kelas artis. Bajunya keluaran mana? Misalnya outfitnya harganya 40 juta, keluaran titik-titik. Tasnya harganya 400 juta, keluaran produk titik-titik. Itu baru istrinya artis kelas Indo. Nah, kalau istrinya Fir'aun kira-kira bagaimana? Skincare-nya buatan mana yang bisa menandingi Fir'aun? Lalu bajunya desainer mana yang bisa menandinginya? Ini sultan kelas sepanjang sungai Nil. Bukan hanya Indonesia. Kira-kira istrinya gimana? Maka kalau perempuan mau bicara soal kekayaan dan kebahagiaan itu bersambung, mestinya istrinya Fir'aun adalah orang yang paling bahagia karena suaminya adalah orang yang paling kaya. Kalau kita mau berbicara perempuan itu untuk bahagia harus berkuasa, maka mestinya Asiyah bintu Muzahim menjadi perempuan yang paling bahagia karena suaminya adalah orang nomor satu di mana? Kalau bicara tentang fasilitas, hari ini para artis beli mobil-mobil mewah, itu artis. Kira-kira mobilnya Fir'aun mereknya apa, Bu? Kalau mau berbicara kebahagiaan itu adalah fasilitas, maka Asiyah bintu Muzahim adalah orang yang paling bahagia karena fasilitas semuanya bisa dimiliki karena dia adalah seorang istri dari pembesar Mesir yang bernama. Pertanyaannya, apakah dia bahagia? Kenapa? Karena standar kebahagiaan Asiyah bintu Muzahim bukan glowing, bukan sogeh, bukan berkuasa, bukan karena fasilitas, tetapi Asiyah bintu Muzahim punya standar sendiri. Itulah yang disebut dengan apa, Bu? Iman. Maka ciri perempuan tangguh selanjutnya, perempuan yang standarnya siang hari ini bukan bicara tentang maaf, maaf. Bagaimana kulit kita menjadi glowing? Bagaimana fasilitas handphone kita, pakaian kita, kendaraan kita, tas kita, semuanya kudu branded. Nah, bukan pula yang berkata, oh suamiku pejabat. No. Tetapi perempuan tangguh adalah perempuan yang standarnya hari ini adalah apa? Karena nggak mudah loh, Bu, nggak ikut-ikutan zaman sekarang. Betul apa tidak? Di saat semua orang berbicara tentang jajal sih nganggo kiye, engko petung dina langsung. Tidak mudah, kita nggak kata itu. Tidak mudah. Tidak semua orang bicara tentang film Korea. Tidak mudah untuk kita bentengi. Aja kasih nonton film. Di saat semua orang berbicara tentang layang-layang putus. Tidak mudah bagi kita untuk tidak nonton. Ibu nonton atau tidak layang-layang putus? Alhamdulillah sampai detik ini sedikit pun. Semoga Allah memberikan istiqomah. Orang kepengen nonton. Nggak mudah. Maka standarnya itu harus iman. Karena bahagia itu berkaitan dengan apa, Bu? Iman. Maka ibu, kalau suaminya habis maghrib megang HP, kalau guyung-guyung mboten maca Quran, pengen dikapakaken. Nah. Kalau subuh-subuh mangsane tangi, baterai wis pada nang masjid, egen klingkeran nganggo selimut, pengen dikapakaken. Berarti ternyata standar kebahagiaan kita itu apa, Bu? Oke, sekarang kita bicara perempuan tangguh tentang Asiyah bintu Muzahim. Gambar apa itu, Bu? Perempuan Mesir. Lihat alisnya, Bu. Lihat alisnya sama apanya tuh, Bu? Itu kemudian apa jenengnya nih, Bu? Eyeliner. Lihat penutup kepalanya, Bu.
Jadi sing penting itu enggak boleh. Sing penting li nggo kodhong. Nah, sing penting li puasa. Sing penting li ngaji. Rungokna orang rungokna mudeng orang mudeng dapat pelajaran orang pelajaran. Sing penting tidak boleh pakai ilmu sing penting. Mohon maaf. Perempuan-perempuan Mesir itu pakai penutup kepala. Tetapi rambutnya tetap keton dan lehernya tetap keton, dadanya tetap keton. Kalau hari ini ada model jilbab dadanya pada keton, berarti itu model baru atau model lama? Lo yang jawab lo. Sekarang kalau ada perempuan pakai eyeliner kasih gitu. Itu model baru atau model lama? Model lama. Nih, baju kurung, ini bajunya kurung, tawa. Tapi namanya Bu? Kerowak. Maka kafah itu udhulu fisilmi kafah. Nek nggo klambi niku sing lengkap, ampun nganti. Tadi sebenarnya mau tak carikan penampilan contoh klambi kurang bahan. Ternyata ketika saya ngetik klambi kurang bahan yang muncul mulai ya kayak gue yang bukan pantas nek ditampilkan dalam pengajian. Masya Allah. Next. Kamu lamilar rijal, kata Rasulullah. Banyak lelaki yang sempurna dari kalangan laki-laki. Tetapi tidak ada wanita yang sempurna kecuali dua orang perempuan yang disebut oleh Rasulullah. Siapa Bu? Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Asiyah namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran adalah Maryam. Next. Siapa saja itu Bu? Khadijah. Lalu Aisyah. Aisyah. Lalu Aisyah nggak ada. Asia. Fatimah. Lalu Maryam. 4 perempuan ini adalah calon penghulu surganya bagi kaum wanita. Tapi yang di atas tadi yang disebutkan hanya 2. Siapa dan siapa? Asia dan sekarang simak baik-baik ayat ini. Wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i. Kami katakan kepada ibunya Musa, susui. Fa idza hifti, kalau kamu takut, fa alqihi fil yammi, maka kelekno di sungai Nil. Wala takhafi, jangan kamu takut. Wala tahzani, jangan kamu bersedih, khawatir, takut. Inna radduhu ilaiki. Aku Allah akan mengembalikan bayimu yang kamu hanyutkan itu kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku jadikan dia salah seorang daripada Rasulnya Allah. Ketika Nabi Musa lahir, Fir'aun sedang membuat kebijakan bahwa semua bayi laki-laki harus siapa? Maka betapa gelisahnya, Masya Allah, ibu putrane cokot lemut mawon, pripun Bu? Sing tomai sinten Bu? Lemutnya tomai. Ini putranya mau dibunuh sama siapa Bu? Maka kata Allah, sudah susui. Kalau kamu masih nggak tenang, hanyutkan dia fil yammi. Bahasa Arabnya sungai apa? Tahu Bu? Angkat tangan yang tahu? Dapat bonus 1 semen dari PP, semoga saya endorse Bu. Nahrun, apa Bu? Sungai Nahrun, mari Bu. Nahrun. Tapi ini sungai Nil disebut dengan kata-kata apa? Makanya jangan ngelamun. Yamun, apa Bu? Wa alqihi fil yammi, hanyutkan dia di sungai Nil. Kenapa? Sungai Nil tidak seperti sungai Serayu. Sungai Nil itu lebar, kapal-kapal besar bisa melintas di dalamnya. Jadi kira-kira yang hidup di dalam sungai Nil kewane gede-gede atau kecil-kecil? Nek Musa dikelekakan, kira-kira logikanya kita manusia biasa dipangan apa? Ya dipangan baya, ya dipangan kudanil, idaen dipangan ulas sing pol gedene jenenge apa Bu? Anaconda, jarene niku, jarene pelem niku. Nek sungai Serayu kan paling ula welang, ngoten lho Bu. Ula domong, ula gede. Kalau sungai Nil pakai yami karena sungainya itu lihat.
Tapi ibunya mengelekakan apa mboten, Bu? Ya mungkin sambil nangis, sambil faltaqatahu alu fir'auna. Ketemu, ditemuin sama keluarganya Fir'aun. Lihat. Liyakuna lahum aduwan wahaznan. Supaya Allah menjadikan bayi Musa ini besok musuhnya Fir'aun dan kesedihan untuk Fir'aun. Nanti terjadi atau tidak? Terjadi. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya itu adalah orang-orang yang salah. Tapi wa qalat imra'atu Fir'aun, dan berkata imra'atu Fir'aun. Kalau di dalam surat Ar-Rum ayat 21, pasangan itu dikatakan dengan kata-kata apa? Azwaja, masya Allah. Tapi di sini dengan kata-kata apa? Apa rahasianya? Azwajan itu ketika dua pasangan itu bersama berjalan-jalan di dalam ketaatan. Tapi Fir'aun dan Asyah bintu Muzahib, satu kemana, Bu? Maka Al-Quran menggunakan kata-kata imro'ah. Sama ketika Nabi Zakaria berdoa, nggak punya anak, dia sebut istrinya dengan imro'ah. Namun ketika Nabi Zakaria dapat anak, namanya siapa? Siapa namanya anak Nabi Zakaria? Kalau cucunya Anang Hermansyah namanya siapa? Baik. Kalau anaknya Nabi Zakaria namanya? Masya Allah, sudah sangat sebelah. Namanya Yahya. Lalu Allah mengganti kalimat imro'ah dengan zaud karena sudah sempurna. Seolah-olah Al-Quran ingin mengatakan, belum sempurna waktu itu. Yahya belum berdoa kepada Allah supaya diberi keturunan. Setelah diberikan keturunan, dia menjadi zaud. Ini indahnya kalimat Al-Quran. Dan apa yang dikatakan oleh imro'ata Fir'aun? Qurratu ainin li walak. Kalau buat Fir'aun tadi aduwan wa hazanan, tetapi kalau buat imro'ata Aziz jadi apa? Qurratu ainin li walak. Bukankah kita kalau berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata apa qurrata ain? Ibu kalau ada orang ceramah begini, Mbak Eva kok matanya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kira-kira Ibu lihat Mbak Eva sedang apa? Gelisah. Tapi kalau pandangan kita mantap, gini ngaji, mantap, nyimak TV, nggak kemana-mana, itu tandanya orang sedang tenang. Maka qurrata ayun itu madep, mantep, tenang. Ibu kalau putranya qurrata ayun, kemanapun Ibu tenang. Nggak khawatir dia diboncengin siapa, dia pulang sama siapa, itu qurrata ayun. Punya suami yang qurrata ayun, kemanapun suami kita keluar kota hati Ibu, karena suami kita bukan suami yang akan melanggar aturan Allah. Itu qurrata ayun. Inilah doanya Asyah bintu Muzahib. Nanti beneran atau tidak? Beneran. Wala taqtuluh, ini kalimat yang sangat penting. Dan jangan kamu bunuh. Asa ayan fa'ana au nattakhidahu waladan wahum la yash'urun. Atau kita ambil anak aja lah. Dan mereka enggak terasa ketika ngambil anak, padahal nanti oleh Fir'aun akan jadi apa, Bu? Musuh. Sekarang garis bawahi kata-kata la taqtuluh, ini yang saya sebutkan dengan bisikan istri. Maka perempuan tangguh adalah perempuan yang punya bisikan-bisikan yang baik kepada suaminya. Tadi mestinya bayi Fir'aun dibunuh, bayinya Musa dibunuh atau tidak? Dibunuh. Karena Fir'aun sedang buat kebijakan apa? Membunuh. Tetapi istrinya ngomong, Pak, jangan dibunuh ya Pak. Lalu Fir'aun membunuh bayi ini atau tidak? Padahal semua bayi laki-laki yang lahir tahun itu diapakan? Lihat. Maka bagi para perempuan, berbisiklah yang baik-baik kepada suami. Kalau suami kita hari ini baik, kata-kata kita yang baik akan menambah kebaikannya. Kalau hari ini suami kita belum baik, akan mengurangi kudune mateni bayi 10 juta, jadi kelong siji tidak mateni Musa gara-gara bisikan siapa? Istri. Maka jangan pernah mengatakan bojone nyongke wong angel. Bojone nyongke wong atas. Biongane nyongke angel. Bapakane nyong atas. Bisikan perempuan tangguh, bisikannya selalu apa? Baik. Apapun keadaan suami kita hari ini, berbisiklah kepada Allah dengan bisikan yang apa?
Itu baru perempuan. Nek perempuan bojone sekecap balas 10 kecap, pirang-pirang. Nek perempuan yang bojone ngutung, wes Pak, gentenan sikinya pirang-pirang. Nek perempuan wani berketut nang arepe bojone raine merengut, pirang-pirang batire. Tetapi langka perempuan yang ketika suaminya bicara tinggi, dia berbisik kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati suami. Perempuan yang ketika diuji suaminya berzina dengan orang lain, dia tidak marah kepada takdir Allah, lalu dia berbisik, ya Allah, kalau ini maumu, kuatkan aku dalam menjalani takdirmu ya Allah. Dia berbisik yang baik-baik kepada Tuhan. Sepakat Bu? Bisikannya yang baik-baik. Gambar Harun Ar-Rasyid, betul? Belum? Harun Ar-Rasyid? Sudah? Ya. Harun Ar-Rasyid itu segemilang-gemilangnya khalifah di dalam Islam. Dia punya istri. Harun Ar-Rasyid punya budak. Budaknya punya anak namanya Ma'mun. Masya Allah. Lalu mestinya pengganti Harun Ar-Rasyid adalah Ma'mun. Udah dites, sudah diajak ke Mekah, sudah sholat di hadapan Ka'bah, sudah nggak kurang-kurang. Tapi istrinya berbisik, jangan, itu kan anak budak. Itu kan anak seler. Mestinya yang jadi pangeran adalah, lalu yang dijadikan pangeran adalah gara-gara bisikan siapa? Padahal Harun Ar-Rasyid sangat bijaksana, pemimpin yang luar biasa. Tapi kalau istrinya berbisik yang jelek-jelek, sebaik apapun suami bisa terpengaruh dengan bisikan kita. Tadinya suami ibu nggak atas, tapi lidahnya ibu yang bojone nyampe atas, bojone nyampe angat, bojone nyampe riwah. Maka yang tadinya tidak riwah jadi apa Bu? Next, hampir habis. 3 golongan yang sholatnya tidak apa Bu? Tidak naik. Siapa dia? Perempuan yang tidur sementara suaminya sedang mengalir. Ini bukan perempuan tangguh. Kita sebentar lagi ikhlas ya Bu. Ini sudah jam bubar, mestinya sebentar lagi ikhlas nih Bu. Mau masuk surga Ramadan, kajiannya 1 jam ditambah sedikit. 2 slide lagi. Hati-hati ya Bu. Jangan pernah tidur dalam keadaan suami marah. Sholat wajibnya, sunnahnya nggak naik ke Allah. Lalu yang ketiga, 2 saudara yang saling mendiamkan. Jangan ngudungi siapapun. Itu bukan yang menang. Tapi itu kalah karena amalannya tidak akan diterima oleh Allah. 2 slide terakhir. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Ini baru sampai kepada Imra'at Aziz. Dia berkata, doanya nih, Rabbib nili indaka baitan. Ya Allah, bangunkan aku indaka di sisimu rumah. Milih rumah dulu atau milih di sisinya Allah dulu? Itu dia. Al-jaru qoblad dar. Kalau mau beli rumah, pilih tetangganya dulu, baru pilih rumahnya. Kalau ibu salah beli rumah, milih rumahnya dulu, tetangganya tidak dipilih, maka ibu akan diuji dengan fitnah tetangga. Maka lihat kecerdasan Asia. Kenapa yang dipilih rumah? Baiti jannah. Jadi kebahagiaan itu sumbernya dari mana Bu? Ibu di sini boleh berpura-pura bahagia. Tapi kalau di rumah nggak beres, nanti sampai rumah kenapa Bu? Nangis. Tapi kalau di rumah bahagia, insya Allah bekerja dimanapun akan tetap apa? Maka kunci bahagia di mana? Maka Rasulullah berkata meskipun rumahnya sempit, Rasulullah berkata baiti wa najjini min fir'aun, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun wa amalihi, dan perbuatan-perbuatannya, wa najjini minal qaumidz dhalimin. Inilah doa perempuan yang standarnya tadi apa? Siapa perempuan yang dijanjikan rumah di surga yang pertama? Asia. Yang kedua? Siapa Bu? Rumah di surga. Khadijah. Apa ciri-cirinya rumahnya Khadijah? Tidak ada kebisingan karena tidak pernah ada teriakan di rumah Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Tidak ada kebisingan. Yang kedua? Yang kedua?
Habis ini rampung, tenang. Yang kedua apa, Bu? Tidak ada kelelahan. Maka dunia ini tempat perempuan berlelah-lelah. Wawi, Pak apa Bu? Bu, ganti baju? Bu, jangan? Bu, pipis? Bu, ngompol? Bu, ngudung? Bu. Tempat berlelah-lelah. Tapi nanti di surga insya Allah kita diganti dengan kebaikan. Slide terakhir. Terakhir beneran ini udah nggak ada lagi. Yuk, wamin bacaan. Bacaan. Wamin nun sukun bertemu dengan alif bacaan. Idhar. Bacaan. Berapa harokat? Nah, kemarin di kajian-kajian sudah saya sampaikan ya. Kalau bicara sama suami jangan pakai idhar. Wamin. Bu, apa? Itu namanya idhar. Tapi minimal pakai mat tobi'i. Ibu, iya, 2 harokat. Kalau mau pakai mat wajib muttasil. Wa min ayatihi an bunda iya ayah. Berapa harokat, Bu? Nah, atau pakai ikhfa. Ikhfa itu apa? Samar, mendengung. Mah, kok cemberut aja minta apa sih? Pengen kalung. Wah, pengen gelang gitu kan kayak ikhfa, Bu. Jadi kalau bicara sama suami sama anak jangan pakai apa, Bu? Mah, ngapa? Jangan pakai itu, pakai apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum. Mim bertemu dengan mim, bacaan idgham min al. Nah, ini nun mati bertemu dengan fa, bacaan apa, Bu? Makanya tadi minta apa, Bu? Gelang. Minta apa lagi? Kalung gitu. Anfusikum aswa sing mudeng tajwid. Sing ora mudeng tajwid kudu sinau. Saya hanya mau menggarisbawahi azwaja saja. Azwaja tadi disebutkan apa, Bu? Pasangan. Kanan pasangannya kiri. Sandal kanan pasangannya. Kalau sandal kanan semua namanya apa? Selen. Kalau sandal kok siji kuning, siji biru namanya selen. Sekarang saya bicara tentang kanan kiri. Mohon izin Mbak Resi berdiri lagi ya, Mbak. Kaki kanan ibu pasangannya kaki apa? Supaya kaki kita bisa berjalan normal itu jalan bareng atau gantian? Coba Mbak Resi jalan gantian. Ya, sekarang coba jalan bareng. Ya, mundur bareng. Bu, yang namanya pasangan itu tidak harus sama. Ibu karpe ngaji, bojone karpe jalan-jalan. Itu betul-betul pasangan kalau kayak gitu. Tapi karena satu pengen jalan-jalan, kok ngaji kok tetap jalan semua. Itu baru keren. Itu namanya pasangan. Tapi yo ngaji, mazo. Itu biasa itu, Bu. Tapi kalau yang satu pengen ke alun-alun, yang satu pengen ngaji. Tapi keluarga ibu tetap harmonis. Baru ibu adalah perempuan yang insya Allah akan dikaruniai mawaddah warahmah. Maka di ayat ini terdapat 3 kata-kata yang sering ibu ucapkan doa untuk pengantin apa, Bu? Wa, sakinah. Siapa perempuan yang punya keluarga seperti itu? Yang ketika pasangannya berbeda karep, kita tarik ulur tetap bisa jalan bersama. Itulah perempuan tangguh yang sesungguhnya. Kadang ngalah, kadang diam, menang aja. Ngadunya pada siapa? Berbisiknya pada siapa? Maka miliki bisikan yang baik. Sudah selesai. Ciri-ciri perempuan tangguh 1. Mengambil ajaran Islam secara kafah. 2. Tidak gembeng, Ibu. Bojone gak berbuat baik, ojo lah. Nah, mengingatkan atau nomor 3. Bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. 4. Standarnya iman, bukan apa? Bukan glowing, bukan harta, bukan posisi, bukan fasilitas. Next. Masya Allah, perempuan tangguh itu bisikannya selalu apa? Ya Allah, lembutkan hati suamiku. Meliwat beras, berasnya didoakin. Bikin teh, ibu baca doa tiup. Orang semang pergi mau dukun. Dari tiup aja.
Beras mengundang Mbak Rara juga ya Bu. Perempuan tangguh itu bukan perempuan yang bisa menyetop hujan, tapi perempuan tangguh adalah perempuan yang bisikannya baik. Terakhir, bisa berjalan beriringan dengan suami. Dengan kata-kata apa di dalam Al-Quran digambarkan? Azwaja. Tarik ulur, ngalah. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang mandek, menyesuaikan pasangan. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menjadi perempuan-perempuan yang baik, sebagai anak baik, sebagai istri baik, sebagai ibu baik, sebagai hamba Allah baik, yang terakhir baik sebagai anggota masyarakat. Demikian kajian siang hari ini. Insya Allah nanti saya pindah ke WA, saya pindah ke grup Karina. Bagi yang belum bergabung di grup Karina, silakan ikuti grup Karina pimpinan daerah Nasihatul Aisyah. Jazakumullah atas kesempatannya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya dalam berbuat baik. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon dikoreksi, mohon dibimbing, mohon diberi nasihat. Semoga ada manfaatnya, utamanya untuk yang bicara dan mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustazah Eva atas ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini tentang muslimah tangguh. Aku bukan ya. Nah, sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh Ustazah Eva tadi, apakah kita termasuk di dalamnya? Nah, coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Di lain-lain ini kami persilahkan untuk jamaah yang akan mengajukan pertanyaan kepada Ustazah Eva. Dipersilahkan, monggo. Monggo yang mau mengajukan pertanyaan, mumpung masih ada Ustazah Eva di sini. Tidak ada? Jika tidak ada, mungkin dari kami sendiri, Ustazah. Tadi disebutkan, Ustazah menjelaskan tentang 3 golongan yang sholatnya tidak terangkat. Nah, kami baru mencatat baru 2, Ustazah. Yang pertama yaitu perempuan yang tidur saat suami marah. Yang pertama perempuan yang tidur saat suami marah. Yang kedua 2 saudara yang saling mendiamkan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pemimpin yang menjadi pemimpin namun kaumnya tidak suka padanya. Contohnya, kita memaksakan menjadi imam sholat, padahal sekampung itu tidak setuju kalau kita jadi imam sholat. Karena bacaan kita yang kurang baik, karena akhlak kita yang kurang baik, tetapi ngotot kita pokoknya imamnya kudu nyong. Bojone inyong. Maka karena ini kaitannya dengan laki-laki, kita nggak boleh tenang-tenang. Oh, berarti ini bukan saya. Jangan itu adalah suami kita. Maka kita ingatkan bahwa sesungguhnya pemimpin yang tidak disukai kaumnya itu memaksakan diri untuk menjadi pemimpin adalah termasuk orang yang sholatnya tidak akan naik sedikit pun walaupun sejengkal dari kepalanya. Wajibnya dan sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillah. Untuk yang di ruang Zoom, mohon maaf ada pertanyaan tidak ya, Mas? Mohon izin bertanya, Ustazah. Monggo Bunda, silahkan. Ini terkait tadi ciri untuk menjadi wanita tangguh. Saya Minarti dari Banjarnegara, Ustazah. Kebetulan alhamdulillah saya wanita yang bekerja. Lah, untuk berumah tangga juga, untuk menjadi wanita tangguh itu kan kadang kita berbarengan dengan kebutuhan pekerjaan, kebutuhan rumah tangga juga kan kadang harus seiring sejalan nggih. Lah, kira-kira hal yang memotivasi untuk membuat kita lebih tangguh lagi itu
yang harus dilakukan napa mawon nggih, matur suwun. Masya Allah. Baik, saya kembali ke podium. Ibu silakan buka surat Al-Qasas ayat ke-20 berapa? 23. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayatnya ke-23. Ya. Ya, coba ayat ke-23. Yang cerita tentang Musa kemarin Al-Qasas ayat berapa ya? Insya Allah, saya lupa. Ada yang masih ingat mencatat Bu kemarin? Betul? Al-Qasas ayat? Iya betul. Ayat berapa? Al-Qasas ayat ke-23. Ini juz ya. Oh, Al-Qasas surat ke berapa? Ke-23, pinjam. Nah, Masya Allah. Masya Allah, perempuan tangguh. Di dalam Al-Quran, bolehkah perempuan bekerja? Ini diceritakan. Satu ayat saja kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a Madyan, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika Nabi Musa datang ke Madyan, Nabi Musa bertemu dengan laki-laki yang sedang menggembala. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudani. Di antara dua laki-laki yang banyak itu, Nabi Musa mendapati ada dua orang wanita. Padahal menggembala itu pekerjaan apa? Laki-laki. Maka Nabi Musa langsung risau. Ini keindahannya. Kemudian bertanya, nggak tanya nomor telepon apa nggak tanya FB nggak? Qala ma khabbukuma? Mbah, jenengan seknopo teng mriki? Kira-kira pertanyaan ini aneh atau tidak? Aneh. Kenapa? Karena Musa merasa aneh ada dua orang laki-laki yang sedang berada di dua perempuan yang sedang berada di tengah laki-laki. Lalu jawabannya, qalaka, simak Qur'annya. Jawabnya berdua. Deke wae sing jawab, ora nang mreko. Deke wae, ya wis yo berdua wae sing jawab. Ini adab perempuan, Bu. Kalau di depan laki-laki harus punya apa? Malu. Deki sing jawab, ora lah, deki pae. Ya wis yo, jawab bareng-bareng, ben ora. Apa jawabannya? La nasqi hatta yusdirar ri'a. Musa, kami berada di sini, kami mau ngasih minum juga ke kambing-kambing kami. Tapi di sana semua laki-laki. Maka kami nggak mau ngasih minum sampai laki-laki itu pulang ke rumah. Bukan hanya sampai laki-laki itu minggir, tapi sampai laki-laki itu alangkah terhormatnya perempuan ini. Dan kalau Musa tanya, lagi ngapain? Lagi mau minumin kambing. Menurut bahasa Indonesia sudah terpenuhi pertanyaan ini? Sudah. Tapi lihat, ada jawaban berikutnya. Wa abuna syaikhun kabir. Dan bapak kami adalah laki-laki. Musa tadi tanya enggak bapaknya? Kenapa mereka menjawab ini? Karena itu pekerjaan laki-laki, karena itu ada khalwat, karena yang lain-lain. Ibu, bagi yang bertanya, Masya Allah. Ini ada perempuan yang bekerja, menggembala kambing. Tapi perempuan ini memberikan uzur kepada Nabi Musa. Kami bekerja kok, tapi kami nggak mau ikhtilat. Perempuan tangguh, perempuan yang bekerja, dan dia mampu menghindari ikhtilat dengan laki-laki. Lalu perempuan ini berkata lagi, kami bekerja Musa, karena bapak kami tua. Maka kapan perempuan diizinkan bekerja? Kalau keadaannya memang benar-benar membutuhkan. Dua, suaminya ridho. Kalau suaminya tidak ridho, coret. Dan tidak boleh ketika merasa bekerja, ibu merasa nyong duitnya lebih oke timbang. Kalau ibu bekerja mau merasa seperti itu, mendingan tidak usah bekerja karena pahalanya lanjut. Dan Bu, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kodratnya perempuan, pastikan kita bebas dari fitnah, dan yang terakhir jawabannya, pastikan di rumah itu semua urusannya selesai. Bukan hanya urusan nyapu, ngepel, masak, itu urusan dunia, tetapi urusan kita dengan suami juga selesai. Tadi siapa yang kesini tadi cium tangan kiri kanan suami, cium pipi?
Masya Allah. Ibu siapa baju merah, Bu? Masya Allah. Yang lain gimana tadi pamitnya? Enggak cium. Suaminya luar kota. Ya udah, habis ini pulang dijamak, nggih. Nah, mau yang belum cium nanti pulang pokoknya dijamak. Jadi Bunda, bismillah. Bekerjanya perempuan adalah ibadah untuk membantu suaminya. Apalagi kalau syarat-syarat tadi dipenuhi, maka insya Allah ini akan menjadi bagian dari tambahan tingginya derajat surganya ibu karena ibu membantu suami. Dan kita doakan semua yang di sini dan siapapun, mari kita doakan suami kita semoga mendapatkan nafkah yang cukup sehingga mampu menafkahi kita dengan baik. Dan kalaupun kita harus bekerja, semoga kita dimampukan oleh Allah untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Insya Allah jika ada waktu kapan-kapan kita bahas tentang dua perempuan ini yang sebelumnya sudah kami bahas di Masjid Mujahidin Polres. Tapi tidak ada salahnya kalau suatu saat nanti Karina membahas perempuan-perempuan di dalam Al-Quran. Jazakumullah, barakallahu fiikum. Demikian tadi. Untuk yang lainnya mungkin masih ada yang bertanya. Yang di ruang Zoom bisa melambaikan tangannya. Yang di offline sini mungkin sudah menemukan pertanyaan lagi. Oh, J. Monggo. Sahur jangan melihat TV. Tapi saya melihatnya itu karena itu TV semacam Roja atau Surot apa itu. Itu gimana untuk biar rame gitu, Mbak? Masya Allah, boleh Bunda, boleh. Ibu, Bu Eko ini Masya Allah pernah dapat hadiah umroh. Karena beliau sudah umroh, maka hadiah umroh itu beliau berikan kepada saudaranya. Kita doakan inilah beliau perempuan tangguh. Standarnya iman, bukan nafsu. Saya berkali-kali pergi ke Mekah. Masya Allah. Semoga ibu dapat hadiah lagi nanti, Bu. Sehat, panjang umur, putra wayah, tetes putra ingkang solih-solihah. Boleh nyetel TV. Bahkan saya nyetelnya itu malahan kartun, Bu. Karena kalau tidak nyetel kartun, si kecil itu bangunnya malas-malasan. Tapi artinya kita tetap beri pengetahuan kepada anak-anak. Sebenarnya kalau sahur itu tidak boleh nyetel yang seperti itu. Karena sahur itu mestinya kita gunakan untuk apa, Bu? Beristighfar. Maka checkpoint pertama yang kami bagikan kemarin itu apa, Bu? Istighfar ketika sahur. Maka ketika anak saya nonton kartun, saya di dapur sambil menyiapkan piring sambil apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti, kalau pinginnya mboten nyetel TV, tapi niki bocah digugah nggak orang robotnya orang muni ke belum gerigah gitu, Bu. Artinya Masya Allah sebisa mungkin waktu sahur itu kita gunakan anak-anak, Bu. Kita yang tua jangan ikut katut nonton. Nah, kalau nonton rojak, iya justru itu yang mengisi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka karena TV saya bunyinya itu kartun, maka saya bismillah mohon kepada Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kudune kayak itu kartun, kudune rojak dan seterusnya. Qadarullah nyari film Umar, ada yang ketemu enggak? Biasanya tahun-tahun berikutnya itu ditayangkan Yusuf kalau tidak Umar. Tapi tahun ini kok belum ada iklan begitu. Jadi belum nyetel, biasanya kisah Nabi Yusuf atau kisah Umar bin Khattab itu diputar sepanjang bulan Ramadan. Nanti kalau ada yang menemukan di channel apa, share di grup nggih, supaya kita semuanya bisa ganti cerita kartun jadi cerita Umar. Boleh Ibunda? Monggo. Sholat setelah witir saat sahur. Baik. Prinsipnya tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau ibu sudah witir ba'da Isya, paginya tidak perlu witir. Kalau ibu belum witir ba'da Isya, maka paginya witir. Pertanyaannya, kalau sudah witir, lalu kita sholat apa? Padahal witir itu penutup. Yang demikian itu sholatnya namanya sholat qiyamul lail. Niatnya niat qiyamul lail. Karena
selama malam itu masih ada, berarti semua sholat yang kita dirikan masuk dalam kategori qiyamul lail. Yang kalau tidak didahului dengan tidur namanya qiyamul lail, kalau Ramadan jadi qiyam Ramadan. Namun kita kenal dengan sholat tarawih. Namun kalau didahului dengan tidur dulu namanya sholat apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka niatnya niat sholat lail, niat qiyam Ramadan karena ini bulan Ramadan. Niat sholat tahajud karena kita sudah melakukan witir. Allahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Jadi walaupun setelah taraweh witir itu untuk malamnya terhitungnya berarti qiyamul tahajud ya, gitu. Ya, boleh kita meskipun sudah tarawih lalu witir malamnya ibu mau menambah sholat lagi, yang demikian diperbolehkan dan niatnya niat sholat malam, niat sholat tahajud, niat sholat. Monggo untuk yang lainnya. Witirnya sekali. Ya. Kalau bisa ikut witir saat taraweh, bisa ketika bahkan Rasulullah mengatakan jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Jadi ada orang belum tahajud tapi sebelum tidur apa dulu? Witir dulu karena takut malamnya tidak setelah taraweh malamnya tidak perlu witir lagi. Kalau tarawehnya mau hanya 8 saja atau berapa rakaat yang ibu pilih, tidak kita tutup dengan witir, malamnya kita sholat malam lagi, maka disitulah kita mengambil witir. Artinya intinya tidak sholat witir 2 kali. Sholat witirnya hanya sekali, baik di awal bersama tarawih maupun di akhir terpedot dengan terpedot niku bahasa apa? Terputus dengan tarawih. Kayaknya sudah cukup jelas sekali ini Ustazah. Ya. Yeah. Kolom chat, Bu, kolom chat. Ya, Bunda, silahkan Ibunda. Monggo dari ruang Zoom yang sekiranya mau bertanya masih ada waktu. Anjay, terima kasih. Nyambung lagi Ustazah Nyun Sewu. Untuk Minarti dari Banjarnegara yang tadi menyambung tentang sholat yang bagaimana hukumnya, sholat yang dilakukan di masjid yang jauh dari rumah. Matur suwun. Barangkali yang dimaksud beliau adalah bagaimana hukumnya perempuan sholat tapi masjidnya jauh dari rumah. Ibu, 2 pilihan. Ibu mau sholat di rumah baik, sholat di masjid baik. Dua-duanya diperbolehkan. Kalau di rumah tidak ada syaratnya. Tapi kalau mau pastikan kita aman dari fitnah. 1, syukur berangkat bersama dengan suami. 2, jangan bersolek. Engko wonge wis tekan lakap Al-Arqam, parfume iki nang kana nggon parkiran. Nah, itu contohnya yang membuat fitnah seperti itu. Jur, jangan memakai pakaian yang mencerong. Mukenanya ya putih, jangan mukenanya tuh misalnya tuh lalu mewah gitu sehingga bikin orang tuh masalah bes yang liwat wong wadon apa ya? Kayaknya kamu kenane Kak. Muar temen kayak ujumu kena tak gorani klambi pengantin misalnya karena mukunannya begitu. Nah, yang demikian ini menimbulkan fitnah. Kalau kamu sholat ya kamu sholat saja pakai mukena biasa. Kalau pakai pewangi juga jangan terlalu banyak nanti mukenanya jadi wangi. Enggak usah juandan, enggak usah pakai mukena yang terlalu mewah. Gatak nganggo apa dan seterusnya pastikan aman dari fitnah. Dan mohon maaf bagi yang sudah sendiri,
Mohon maaf kami menyebutnya suaminya mungkin diambil oleh Allah lebih dahulu atau karena berpisah. Saya pribadi menganjurkan kepada ibunda semuanya untuk menjaga fitnah, lebih baik sholat di rumah. Mengapa demikian? Perempuan itu kalau keluar rumah yang nyambut itu setan. Lalu dihiasi perempuan ini. Jadi ora eju metu niku bisa menuruti wong lanang apa Bu? Eju apa maning sekang omah diniati karo gendat. Wong sing metu biasa bae langsung maring setan sak langsung dipoles-poles. Masa Allah Mbak kayak eju temen ya kayak gelungnya dhuwur temen ita enek dirembyang eju banget kayak kelambina gitu. Apalagi kita menyengaja dari rumah dengan bersoleh. Maka bagi yang sudah sendiri, masjidnya jauh ataupun harus melewati sesuatu, lebih baik sholat di rumah yang demikian lebih aman dari fitnah. Insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.